Ya, seperti diketahui, bernyanyi Gempi memang mewarisi bakat seni dari sang ibunda Gisela Anastasia yang profesional sebagai seorang penyanyi. Udah ada modalnya gitu, makanya ini kan kembali lagi kita kan pertama kali ya untuk karena emang Gempi juga suka dan cinta, kita akhirnya bikin ini dengan serius. Yang terserah Gempinya gimana, kita akan melihat dari sini. Gemesnya, Sarena nangis nggak mau disebut mirip Christiana. Sarena Zenata Denali Baharudin atau yang kerap disapa Sarendul, putri sematawayang Siti Badriah dan Christiana Baharudin ini menangis terseduh-seduh saat diejek jika wajahnya sangat mirip dengan sang ayah Christiana. Tapi rambutnya keriting kayak Dedi. Alisnya matanya kayak Dedi persis. Itu hidung bibir dagunya mirip Dedi. Ya Allah, ini mah anak Dedi, mukanya mirip Dedi. Mirip Dedi ini mah mukanya. Mirip siapa? Mirip siapa? Padahal jika dicermati, Sarena memang memiliki rambut dan juga alis yang memang lebih mirip Christiana dalam versi perempuan. Tapi kayaknya nih, Sarena takut kali ya kalau nanti mukanya bakalan tumbuh kumis dan jenggot kayak papanya. Dia nggak mau banget dimiripin sama gue. Dari dulu, dari awalan dia udah bisa ngomong, Sarena anak Dedi, anak mami gitu. Tapi nempelnya sama gue. Sering main sama gue, terus kalau misalnya gue pulang mintanya dimakan sama gue, sikat gigi sama gue, karena jarang ketemu kali ya. Mungkin karena gue cowok, dia cewek, jadi dia mikirnya mungkin masa gue mirip bapak gue brewokan gitu. Mungkin itu kali ya. Sementara itu tepat 11 November lalu, Christiana juga berikan surprise kecil-kecilan untuk Sibat yang berulang tahun ke-33. Tak bisa merayakan dan berlibur ke Bali lantaran padatnya jadwal syuting. Christiana pun hanya bisa meminta maaf dan berikan kado spesial berupa kalung. Setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut pasti kayak gitu. Nah sekarang nggak bisa kemana-mana, boro-boro buat dinner, akunya di lokasi. Aku udah ngasih dia sesuatu, mudah-mudahan kepake. Mudah-mudahan kedepannya lebih pengertian lagi. Kurang pengertian apa ini, dianya ulang tahun, sayanya masih di lokasi, nggak bisa bikin acara apa-apa, tapi dia masih mengerti itu semua, alhamdulillah. Ayah ojek diidolakan customer emak-emak, bikin cemburu Umi Kalsum dan saingi Ayu Ting Ting. Sebagai owner rumah makan Betawi, Abdul Rozak alias Ayah Ojek tidak ngebosi. Ayah pedangdut Ayu Ting Ting ini terjun langsung melayani customer yang singgah ke cabang warung Betawi miliknya di Jatiwaringin, Bekasi. Ayah Ojek juga dengan ramah meladeni para konsumennya yang mengajak ngobrol maupun bercanda. Rahasianya apa ya? Iya, main dapur mulu, jadi kena itu minyak dapur. Jadi licin. Kita juga udah puluhan tahun main dapur tapi nggak kinclong kayak Ayah Ojek. Tentunya pastinya senang banget kalau yang kesini banyak kan emak-emak. Kita anggap orang tua kita gitu kan, harus baik sesama semuanya. Kita nggak boleh pernah memilih dia kayak atau mesin, sama. Wah, kalau customernya kebanyakan emak-emak, bisa-bisa Ibu Umi Kalsum jadi cemburu tuh. Apalagi selain ingin makan, customer yang datang ke warung makannya juga ingin bertemu dan foto bareng Ayah Ojek. Wow, Ayah Ojek banyak idolanya. Bisa-bisa Ayu Ting Ting tersaingi. Bukan main. Kalau kita udah di dapur daripada teriak, ayah keluar dong foto-foto. Ya kan enggak, nah kita pasti kita foto. Karena kan baru pernah ketemu juga langsung, dia ngeliatnya katanya di TV mulu katanya. Sementara itu, walaupun berstatus pemilik, namun pemodal warung makan Betawi Ayah Ojek tetaplah Ayu Ting Ting. Ya, Ayu memang tak segan menggelontorkan cuannya untuk mendukung ayahnya berbisnis. Selain bisa menambah pundi-pundi keuangannya, usaha warung makan juga membuat Ayah Ojek punya kesibukan pasca pensiun dari ASN. Haruskah aku nyanyikan cintaku? Kita senang sih sebagai anak-anaknya, dia punya kesibukan, dibantuin ibu juga gitu. Walaupun ada cucu, cuma kan mereka tetap kan masih pengen tetap berkegiatan gitu supaya nggak stres-stres banget setiap harinya.
Gempi jadi penyanyi, ambisi anak atau orang tua nih? Buah jatuh emang gak jauh dari pohonnya nih. Lihat aja, Gempita Nora Martin alias Gempi, hobi nyanyinya sejak kecil kini mulai diseriusin ke arah profesional. Atau resmi debut menjadi penyanyi dan punya lagu sendiri. Lagunya yang berjudul Ajaib merupakan lagu bertema anak-anak yang diciptakan oleh pasangan Yura Yunita dan Doni Mulya. Ya, seperti diketahui, bernyanyi Gempi memang mewarisi bakat seni dari sang ibunda Gisela Anastasia yang profesional sebagai seorang penyanyi. Ada modalnya gitu, makanya ini kan kembali lagi kita kan pertama kali ya untuk karena emang Gempi juga suka dan cinta, kita akhirnya bikin ini dengan serius. Yang terserah Gempinya gimana, kita akan melihat dari sini. Tapi yang pasti kalau kita masih siap aja memperlengkapi Gempi dengan apa yang dibutuhkan untuk menjadi yang disebut dengan profesional tadi. Tapi kan itu proses. Wah, kira-kira terjun jadi penyanyi profesional dan memiliki lagu single? Adakah ambisi Gempi sendiri atau keinginan Mama Gisel dan Papa Gading nih? Ini aja kayak gini dia masih bisa bilang tadi di preskon kan kayak, ya kamu suruh kamu gitu. Masih bisa gitu, gimana kalau aku beneran paksa coba? Enggak, itu mah padahal kita very gentle, kayak we talk to her, kayak selalu kasih pengertian. Meski masih sangat muda, Gempi sudah menunjukkan bakat luar biasa di berbagai bidang. Bahkan bakat yang dimiliki Gempi ini sudah terdeteksi sejak 3 tahun lalu. Dari hobinya yang bermain piano dan bernyanyi dan kepintarannya, membuat Gempi memiliki banyak penggemar. Bahkan Gempi yang sudah bersahabat sejak bayi dengan Rafathar ini, sudah memiliki penggemar sejak balita. Coba deh kita cek lagi kalau Gempi nyanyi gimana nih suaranya. Ini ya, Christine sebenarnya suka nyanyi. Waktu itu juga udah sempat ketemu sama momen itu. Nah, seiring jalan ke sini selera Gempi kan makin bapaknya kadang-kadang nanya lagu sama Gempi. Kini Gempi baru berusia 9 tahun, tapi jadwalnya saja udah padat loh. Setiap harinya Gempi memiliki seabrek kegiatan seperti berbagai les yang diikutinya, mulai dari les pelajaran bahasa Inggris, matematika atau kumon, wushu, sepatu roda, piano hingga fashion. Dan kalau terjun sebagai penyanyi, gimana bagi waktunya nih Gempi? Cuman bisa bersyukur. Ya selebihnya kalau dia punya anak tengil-tengilnya kayak anak-anak seperti biasa kan udah pasti ya namanya usianya itu udah bagus banget. Nggak harus juga jadi diambil kerjaannya atau karena apa. Kalau harus ngorbanin sekolah kita nggak mau. Jadi batas-batasnya itu kalau buat kami pribadi. Rayakan Hari Ayah, ketiga buah hati patungan beli kue untuk Ayah Desta. Dikenal sebagai pribadi yang cuek dan nyeleneh di depan kamera, Desta Mahendra rupanya luluh ketika berhadapan dengan ketiga buah hatinya, Megumi, Miska, dan Miguel. Lagi pula, orang tua mana yang sanggup menahan rasa haru ketika diberikan kejutan spesial dari anak-anak tersayang? Terlebih, jika diberi hadiah spesial di momen perayaan Hari Ayah. Apa ya? Ada dulu tapi jangan dibuka. Oke. Tuh ya. Buka. Sabar dulu. Oke, buka ya. Buka. Tuhan tolong. Meski sempat sedih melihat sang ayah harus bertolak keluar kota karena urusan pekerjaan di saat Hari Ayah, ketiga buah hati dari Desta dan Natasha Rizky ini tak kehabisan akal. Tepat sehari setelah Hari Raya, Kak Megumi, Miska, dan adik Miguel mempersembahkan kejutan. Dengan mata tertutup kain, mereka kompak menuntun Ayah Desta untuk duduk di sofa. Begitu mata terbuka, Desta dikejutkan dengan kue yang bertuliskan Happy Father's Day. Happy Father's Day!
but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. Sehat-sehat dulu ya. Selain kue juga ada sertifikat apresiasi Best Dance yang juga membuat Ayah Desta tersenyum bahagia. Dan yang membuat Desta menahan haru adalah ketika anaknya rela patungan demi memberikan kejutan kue untuk dirinya. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrant meadows of dawn. Anak-anak pasangan Ussy Sulistiawati dan Andika Pratama sepertinya jauh lebih beruntung ketimbang anak-anak pejuang kanker. Mereka memiliki orang tua yang perhatian dan juga memperoleh pendidikan yang layak. Apalagi baru-baru ini mereka bisa menikmati jalan-jalan. Salah satunya ke negara Singapura yang khusus memberikan kejutan ulang tahun untuk Papa Andika.